Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Sabitri dengan nomor induk mahasiswa 2003825, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes C.P. Triyatna MPD, yaitu materi tentang manajemen sekolah. Apa sih manajemen sekolah itu? Manajemen sekolah adalah suatu proses mengelola sekolah yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai tujuan yang hasilnya dapat dilihat dari beberapa indikator yang dicapai sekolah. Manajemen sekolah memberdayakan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Tujuan utama manajemen berbasis sekolah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Implementasi manajemen sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Manajemen sekolah memberi peluang pada kepala sekolah dan guru, serta peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Bahasan selanjutnya adalah mengenai pendekatan manajemen sekolah. Ada 11 pendekatan manajemen sekolah, yaitu antara lain yang pertama, ada empirikal atau kasus, yang kedua, perilaku antar pribadi, yang ketiga, perilaku kelompok, yang keempat, sistem-sistem sosial kooperatif, yang kelima, sistem-sistem sosioteknikal, yang keenam, teori keputusan, yang ketujuh, sistem approach, yang kedelapan, matematikal atau manajemen science, yang kesembilan, situasional, yang ke-10, peranan-peranan manajerial, dan yang terakhir adalah operasional. Setelah kita membahas mengenai pendekatan manajemen sekolah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip manajemen sekolah menurut Douglas pada tahun 2005. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab langsung pada personel sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir adalah relativitas nilai-nilai. Fungsi-fungsi manajemen sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sekolah memanage pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, manajemen sekolah memanage peserta didik. Yang ketiga, manajemen sekolah memanage pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya, manajemen sekolah berfungsi untuk memanage sarana dan prasarana pendidikan. Yang selanjutnya, untuk memanage teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang selanjutnya, untuk memanage pembiayaan. Dan yang terakhir, untuk memanage evaluasi pendidikan, manajemen komunikasi sosial, dan kerjasama. Ada beberapa indikator keberhasilan manajemen sekolah menurut Suprihatin pada tahun 2017. Yang pertama, ada efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, pengelolaan tenaga yang efektif. Yang keempat, kepemilikan budaya mutu sekolah.
Yang kelima, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang keenam, sekolah memiliki kemandirian. Yang ketujuh, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan, transparansi sekolah. Yang kesembilan, sekolah memiliki kemampuan untuk mengubah dalam psikis dan fisik. Yang terakhir adalah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada merencanakan. Merencanakan yaitu membuat target yang akan dicapai serta mengkaji metode atau teknik yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, mengorganisasikan, yaitu mengatur sumber daya dengan tepat agar tercapainya tujuan lembaga. Yang ketiga ada memimpin, yaitu mengarahkan dan memotivasi personil agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu yang terakhir, mengendalikan, yaitu memastikan institusi berjalan dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.